Selamat datang di channel Haikal Journey. Di sini gue ingin menceritakan kisah 5 pemuda tersesat masuk desa goib di Gunung Arjuna. Yang dimana 5 pemuda ini beranggotakan Dani, Bayu, Sinta, Mira, dan Tio. Mereka berlima memutuskan untuk mendaki Gunung Arjuna, salah satu gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga menyimpan cerita-cerita mistis. Mereka sering mendaki bersama, tetapi kali ini perjalanan mereka akan membawa mereka ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Perjalanan mereka dimulai dengan lancar, langit cerah, angin bertiup sejuk, dan suasana pegunungan terasa tenang. Namun, ketika matahari mulai terbenam dan kabut mulai turun dengan cepat, suasana berubah. Mereka kehilangan jejak jalur pendakian yang sebelumnya terlihat jelas. Kita harus cepat cari tempat untuk bermalam, ujar Bayu yang memimpin perjalanan. Namun, semakin mereka berusaha mencari jalur, kabut semakin tebal. Suara alam mulai meredup, dan yang tersisa hanyalah suara langkah kaki mereka yang terpantul di udara hening. Setelah berjalan beberapa lama, mereka melihat sesuatu di depan, sebuah desa yang tampaknya terisolasi dan sangat tua. Bangunan-bangunan kecil yang terbuat dari kayu berdiri di antara pepohonan besar. Cahaya kuning samar-samar keluar dari celah-celah rumah, seolah ada kehidupan di dalamnya. Desa itu tampak tenang, tapi ada sesuatu yang terasa salah, terlalu sepi, terlalu sunyi. Kenapa ada desa di sini? Aku nggak ingat ada desa di dekat jalur pendakian Arjuna, tanya Dani, terlihat cemas. Namun, rasa lelah dan keinginan untuk menemukan tempat berteduh membuat mereka memutuskan untuk memasuki desa itu. Mereka berharap bisa bertemu dengan penduduk yang mungkin dapat memberikan mereka petunjuk, atau setidaknya tempat untuk bermalam. Ketika mereka melangkah ke dalam desa, suhu udara terasa semakin dingin, meski tidak ada angin yang bertiup. Mereka mencoba mengetuk pintu salah satu rumah, tapi tidak ada jawaban. Bayu membuka pintu perlahan, namun rumah itu tampak kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya perabotan tua yang berdebu, seolah tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Ini nih, aneh, ujar Sinta. Rasanya seperti kita diawasi. Mira yang sejak tadi merasa tidak nyaman, tiba-tiba melihat sesuatu dari jendela rumah. Di ujung jalan, ia melihat bayangan seorang perempuan tua berdiri diam, memandang mereka tanpa bergerak. "Mira, kamu lihat apa?" tanya Tio, melihat Mira yang tampak tertegun. "Seseorang di sana loh," jawab Mira pelan, suaranya bergetar. Ketika Tio dan yang lainnya menoleh, sosok itu sudah tidak ada, namun hawa dingin semakin terasa menusuk. Dani yang mulai merasa keganjilan memutuskan untuk mencari jalan keluar. "Kita harus pergi dari sini, ini tidak benar." Mereka segera berjalan menuju jalan setapak yang tidak mereka lewati. Namun anehnya jalan itu tidak lagi ada. Desa yang semula tampak kecil kini seolah membesar dan memutar. Setiap sudut terasa mirip, membuat mereka kebingungan. Setiap kali mereka mencoba berjalan keluar, mereka kembali ke titik yang sama, yaitu pusat desa. Ketakutan mulai menjalari mereka. Tidak ada suara hewan malam, tidak ada angin, hanya keheningan yang semakin menekan. Di tengah-tengah kebingungan mereka mendengar suara lonceng kecil berdenting dari kejauhan. Suara itu seolah-olah mengundang mereka untuk datang. "Tidak, kita tidak boleh ikut suara itu," seru Sinta yang mulai panik. Namun Bayu ini yang merasa tidak ada pilihan lain memutuskan untuk mengikuti suara itu, berharap itu adalah petunjuk jalan keluar. Mereka berjalan mengikuti denting lonceng semakin dalam ke desa semakin yang tidak pernah mereka kenal. Di ujung desa mereka menemukan sebuah bangunan besar, lebih megah dari rumah-rumah lainnya, seolah menjadi pusat dari desa tersebut. Dan Bayu berkata seperti ini, "Ini mungkin rumah kepala desa." Namun di depan pintu rumah itu ada seseorang laki-laki tua duduk di kursi kayu, mengenakan pakaian tradisional Jawa kuno. Tatapan matanya kosong, tetapi senyumnya lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang sudah rapuh.
Dengan suara serak ia berkata, "Kalian tersesat ya? Desa ini bukan tempat untuk orang seperti kalian." Terus si Bayu ini berkata kepada si bapak-bapak tua tersebut, "Apa maksud bapak?" Terus si bapak-bapak ini ngomong ke gerombolan si Bayu ini, ngomongnya, "Kalian sudah memasuki desa yang tidak seharusnya kalian lihat. Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa membayar harga," jawab lelaki itu sembari tawa-tawa pelan. Mira yang sejak awal merasa tidak nyaman merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia ingin berlari tetapi tubuhnya terasa kaku. Lonceng itu kembali berdentang. Kali ini lebih keras, diiringi bisikan-bisikan yang seolah berasal dari tanah. Tiba-tiba pintu rumah besar itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam rumah itu, angin kencang menyapu keluar, membawa hawa kematian dalam keheningan yang menakutkan. Lelaki tua itu kembali berkata, "Seseorang harus tinggal di sini." Terus Tio menjawab, "Apa maksudmu?" Terus laki-laki yang tua itu menjawab dari seruan Tio, "Untuk setiap jiwa yang masuk, satu jiwa harus tetap tinggal sebagai penunggu baru." Lelaki itu menjawab sambil memandang ke arah mereka dengan tatapan penuh makna. Seketika itu juga Dani berteriak dan berlari menjauh, mencoba kabur dari tempat terkutuk itu. Yang lain mengikuti dari belakangnya. Namun anehnya Dani tidak pernah terlihat lagi. Mereka berempat terus berlari, menembus kabut tebal, hingga akhirnya menemukan diri mereka keluar dari desa goib tersebut. Namun ketika mereka berlari dan berbalik, tidak ada tanda-tanda desa tersebut. Kabut menghilang dan hanya pepohonan hutan yang tersisa. Mereka tahu Dani telah menghilang, menjadi bagian dari desa itu. Sebuah tumbal yang dibutuhkan desa goib tersebut agar orang-orang lainnya bisa pergi. Setelah kejadian itu, mereka tidak pernah berbicara tentang pendakian itu lagi. Tapi di hati mereka ada rasa bersalah yang mendalam karena kehilangannya seorang sahabat. Mereka tahu Dani masih ada di sana, di desa goib yang tidak seharusnya mereka temui.